Guys, gimana kabar kamu hari ini? Lagi santai? Lagi overthinking? Atau cuma lagi pengen dengerin sesuatu yang relate dan bisa jadi teman di kepala kamu? Tenang aja, duduk yang nyaman, tarik napas pelan-pelan, dan yuk kita ngobrolin sesuatu yang mungkin kamu butuh denger, walau nggak kamu minta. Hari ini kita ngomongin tentang hal yang sering banget bikin orang terjebak di kepala mereka sendiri. Seseorang yang pergi dengan gampangnya, tanpa drama, tanpa penjelasan, dan tanpa perasaan bersalah. Dan kamu cuma bisa diam, ngerasain heningnya, dan bertanya-tanya, kok dia bisa semudah itu ya? Yuk, kita bahas pelan-pelan, satu persatu. Karena kadang kamu butuh penjelasan, bukan buat dapet dia balik, tapi buat kamu bisa jalan terus. Yang pertama, dia pergi dengan mudah karena dia pikir kamu nggak akan pergi. Nggak ada tanda-tanda ribet, nggak ada tangis, nggak ada debat. Suatu hari dia masih sama kamu, esoknya dia udah nggak ada. Sesimpel itu. Dan rasanya nyesek banget. Tapi, coba kamu pahami ini. Dia ninggalin kamu bukan karena dia kuat, tapi karena dia yakin kamu nggak akan ninggalin dia. Dia percaya kamu akan kejar dia, kirim pesan 2 kali, atau nungguin dia balik. Dia pikir, kamu akan jadi cadangan yang bisa dia buka kapan aja. Sakit ya? Tapi itu realitasnya. Yang dia nggak siap, kamu ternyata diam. Kamu nggak ngejar, kamu nggak minta penjelasan. Kamu nggak kasih reaksi. Dan justru itu yang bikin dia kaget. Karena kamu ngelawan ekspektasi dia. Yang kedua, diam kamu adalah kenyataan baru buat dia. Awalnya dia pikir kamu cuma lagi butuh waktu. Mungkin dia mikir, nanti juga kamu balik. Tapi makin lama, makin sunyi. Dan diam kamu nggak cuma hening, tapi penuh makna. Karena diam kamu bukan strategi, itu keputusan, nggak ada pesan. Nggak ada story pasif-agresif. Nggak ada clue kalau kamu masih mikirin dia. Dan sekarang, dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang sebelumnya dia anggap biasa-biasa aja. Keberadaan kamu. Kamu yang dulu selalu ada, sekarang nggak bisa ditemuin. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu akhirnya sadar. Kamu berharga juga. Yang ketiga, no contact itu bukan permainan, tapi transformasi. Orang sering salah sangka. Mereka pikir no contact itu trik buat bikin orang lain kangen, atau supaya mereka nyadar kamu penting. Tapi buat kamu, ini bukan soal dia. Ini soal kamu balik lagi ke diri kamu sendiri. Dulu, kamu sering nyoba dimengerti, nyoba dijelaskan, nyoba diperjuangkan. Tapi sekarang, kamu udah capek. Kamu nggak pengen jadi tokoh utama dalam cerita orang lain yang cuma muncul kalau dia butuh. Kamu diam karena kamu lagi bangun ulang diri kamu sendiri. Dan itu nggak butuh sorotan. Kamu nggak peduli dia lihat atau enggak. Karena ini bukan buat dia. Ini buat kamu. Yang keempat, dia siap kamu marah, tapi nggak siap kamu tenang. Lucunya, dia mungkin udah siap kamu marah. Siap kamu nuntut penjelasan. Siap kamu meledak di chat panjang-panjang. Tapi ternyata, yang datang malah sunyi. Kamu nggak teriak. Kamu nggak nyalahin. Kamu nggak cari perhatian. Dan justru itu yang paling menakutkan. Karena ketika seseorang bisa diam, itu artinya dia udah selesai di dalam. Tenang kamu, itu bukan kosong, itu penuh. Penuh dengan kesadaran bahwa kamu pantas dapat lebih dari sekadar dijadikan pilihan kedua. Yang kelima, dia pikir kamu akan menunggu, tapi nyatanya kamu sedang tumbuh. Dalam pikirannya, kamu bakal stuck, nangis, galau, nunggu. Tapi yang sebenarnya terjadi, kamu lagi bangun versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu olahraga, kamu kerja lebih fokus, kamu mulai ngerti mana yang pantas kamu pertahanin dan mana yang lebih baik kamu lepasin. Dan percaya deh, saat kamu sibuk memperbaiki diri kamu, energi kamu berubah. Kamu nggak cuma kelihatan kuat, kamu emang beneran jadi lebih kuat.
Tanpa perlu kamu bilang, dia bakal ngerasain. Tapi sayangnya, saat dia nyadar, kamu udah jalan terlalu jauh buat balik lagi. Yang keenam, diam kamu bikin pikirannya gaduh. Waktu kamu nggak ngasih kabar, nggak nanya kabar dia, dan nggak muncul dimanapun, pikirannya mulai ribut sendiri. Dia mulai bertanya-tanya, kamu masih mikirin aku nggak sih? Udah ada orang lain belum? Beneran selesai ya? Dan sayangnya buat dia, nggak ada jawaban. Karena kamu nggak kasih petunjuk apapun, nggak ada chat, nggak ada postingan buat kode. Kamu betulan hilang, dan ketika imajinasi mulai bicara, itu lebih kejam dari kenyataan. Karena dia bisa ngebayangin semuanya, dan dia nggak tahu mana yang benar. Yang ketujuh, dia nggak merasa kehilangan waktu pergi. Dia merasa kehilangan saat kamu nggak balik lagi. Waktu dia pergi, dia ngerasa bebas. Mungkin lega. Mungkin ngerasa nggak terikat lagi. Tapi perasaan itu nggak bertahan lama. Karena ketika hari-hari terus berjalan, dan kamu nggak balik, nggak nyari dia, nggak nanya kabar, ada momen di mana dia sadar, tunggu deh, dia beneran nggak balik. Dan itulah momen dia patah. Bukan waktu dia pergi, tapi waktu dia sadar, kamu udah nggak ada, dan nggak ada niat buat balik. Yang kedelapan, diam kamu bikin dia ketemu dirinya sendiri. Selama ini, kamu yang selalu ngejaga. Kamu yang ngertiin dia. Kamu yang kasih ruang, tapi juga kasih arah. Dan dia terbiasa dengan itu. Tapi waktu kamu lepas, semua penyangga itu hilang. Nggak ada lagi tempat buat lempar tanggung jawab. Nggak ada lagi yang bisa dia salahin kalau moodnya buruk. Nggak ada lagi kamu buat jadi tameng. Dan di saat itulah, dia ketemu siapa dirinya sebenarnya. Tanpa bantuan kamu, tanpa pelukan kamu, tanpa dukungan kamu. Dan itu berat buat dia. Yang kesembilan, dulu dia punya akses. Sekarang, akses itu udah ditutup. Dia pikir kamu akan selalu ada. Karena kamu selalu ada, sesederhana itu. Dia ngerasa aman banget karena kamu selalu datang duluan. Tapi dia lupa, semua yang selalu itu sebenarnya adalah pilihan. Dan kamu udah mutusin untuk nggak milih dia lagi. Sekarang dia mulai ngerti. Perhatian kamu dulu itu bukan sesuatu yang otomatis. Itu hak istimewa. Dan sekarang, akses ditolak. Dan dia nggak tahu cara buka pintunya lagi. Yang ke-10, kamu nggak balas dendam. Kamu cuma pulih. Dan itu lebih mengena. Banyak orang pikir balas dendam itu harus nyakitin balik. Tapi buat kamu nggak peduli dia tahu atau enggak. Kamu cuma pengen sembuh. Dan ternyata itu jauh lebih kuat. Karena kamu tenang. Kamu nggak posting buat pamer. Kamu nggak chat buat sindir. Kamu nggak muncul buat pamer kebahagiaan baru. Kamu diam. Tapi diam kamu bukan kosong. Diam kamu adalah bukti bahwa kamu udah sembuh. Dan sembuh itu nggak butuh penonton. Kamu tahu nggak, kadang cara terbaik buat bilang kamu selesai adalah dengan nggak bilang apa-apa sama sekali. Bukan karena kamu takut, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu, damai itu nggak butuh keramaian. Jadi kalau kamu sekarang lagi diam, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu udah cukup kuat untuk nggak lagi butuh penjelasan. Dan kalau dia nanya, kenapa kamu nggak pernah nyari aku lagi? Jawabannya simpel, karena aku nggak perlu. Kamu nggak lagi nyari penutup, karena sekarang kamu udah jadi penutup itu sendiri. Kalau kamu suka video kayak gini dan ngerasa ini relate banget, boleh banget kamu simpen buat kamu dengerin kapanpun kamu butuh diingatkan lagi. Atau bisa juga kamu share ke temen yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Kalau kamu udah sampai di bagian ini, terima kasih ya. Artinya kamu udah mau dengerin diri kamu sendiri. Itu udah langkah pertama yang luar biasa. Stay tenang, stay waras. Dan jangan lupa, kamu layak buat dapet yang gak bikin kamu bertanya-tanya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di video berikutnya.